Pada sang bis hijau, lampu sorotnya berkedip sekali, sebuah isyarat persaudaraan di jalan raya akhirnya bisa bertemu kembali di tanah ini. Maudi langsung menyapa dengan suara klaksonnya yang ceria. Nih, pas aku turun dari trailer Scania. Wih, mulus banget loh. Kayak aksi stuntman di film, aku sampai ngerasa kayak pesawat mendarat di landasan. Tinggal kurang penumpang. Beko besar berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan besi mereka sambil berteriak. Selamat jalan, Maudi. Hati-hati. Di jalan. Dan sore itu pun ditutup dengan perasaan campur aduk. Ada tawa, ada perpisahan, tapi juga ada janji. Sore itu, langit mulai berwarna oranye keemasan. Jalan raya antar kota masih ramai, tapi di ujung tikungan panjang, suasana seakan melambat. Dari arah barat, sebuah truk trailer Scania dengan bodi besar dan gagah melaju perlahan. Dengan muatan besar truk beko, mesin dieselnya bergemuruh rendah, menggetarkan aspal setiap kali roda raksasanya berputar. Dari arah berlawanan, tampak sebuah bis berwarna hijau, dengan tulisan indah di kaca depannya, Maudi bagi para penggemar jalanan. Nama itu sudah tak asing. Maudi dikenal sebagai bis yang selalu setia membawa penumpang dengan kenyamanan dan cerita di sepanjang rute panjangnya. Ketika keduanya berpapasan di tengah senja, seakan waktu berhenti sesaat, Scania dengan tubuhnya yang kokoh mengangkat sedikit kepalanya, seperti memberi salam pada sang bis hijau. Lampu sorotnya berkedip sekali, sebuah isyarat persaudaraan di jalan raya. Lalu mereka sama-sama berhenti untuk mengobrol sebentar dan saling menyapa. Halo Maudi, sudah lama kita tidak berjumpa, apa kabarmu? Wih, truk Scania lewatnya. Gagah bener badanmu sore-sore gini. Perjalanan jauh ya bro? Muatan aman kan? Jangan lupa istirahat juga, biar mesin gak kepanasan. Kalau udah selesai antar beban berat, mampir leh. Kita ngopi bareng di warung di Padi, biar nggak cuma jalan yang kau temani. Haha, begitulah nasibku, Maudi. Dari pelabuhan ke gudang, dari gudang ke kota, hidupku selalu tentang beban. Tapi melihatmu sore ini, rasanya bebanku sedikit berkurang. Bisa aja kamu. Aku cuma bis sederhana, yang tiap hari bawa penumpang penuh cerita. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Kadang capek juga dengar semua itu. Oh iya, kamu membawa teman-temanku kan? Baiklah, ayo turunkan semua teman-temanku yang ada di atas trailermu. Tentu saja. Ayo. Senja makin menua. Setelah bertukar sapa di jalan, truk Scania perlahan menepi ke sebuah lapangan luas dekat terminal kecil. Suara mesinnya mereda, lalu berhenti dengan dengusan panjang, seolah sedang menarik napas lega setelah perjalanan panjang. Tak lama, bak trailernya bergetar, pintu belakang terbuka, dan dari dalam muncul cahaya lampu-lampu kecil yang gemerlap. Ternyata Scania tidak sendirian dalam perjalanannya. Ia membawa teman-teman lama yang sudah lama dinanti oleh bis hijau Maudi. Teman-teman yang dibawa oleh truk Scania adalah teman lama Maudi yang sudah lama tak jumpa. Maudi sangat senang dengan kedatangan kawan-kawan lamanya. Kawan-kawan yang dibawa truk Scania. Ada truk beko besar berwarna oranye dan truk beko kecil berwarna orange. Satu persatu, mereka turun. Ada truk beko besar berwarna kuning cerah yang selalu cerewet. Ada truk beko kecil yang suka bercanda. Semua tampak gembira akhirnya bisa bertemu kembali di tanah ini. Maudi langsung menyapa dengan suara klaksonnya yang ceria. Truk beko kecil berwarna oranye perlahan ikut turun dari trailer Scania. Dengan suara mesinnya yang khas, ia langsung menunjukkan tingkah lucunya. Wah, akhirnya bisa menghirup udara segar lagi. Hehe, hati-hati ya. Jangan sampai aku tersandung rodaku sendiri. Candanya sambil sedikit menggerakkan lengan bekonya ke atas bawah seakan sedang melambaikan tangan. Hei, kamu kebalik beko, kita ada di belakangmu. Hahaha. Halo beko kecil, kita ada di belakangmu. Silahkan kamu putar menghadap ke kami.
Ayolah, beko kecil. Tidak usah malu. Lihat ini, ada besi hijau Maudi. Itu adalah kawan lamamu. Iya aku terbalik. Hehe, maaf. Aku akan putar balikan badanku. Itu kan kawan lamaku? Wah, kok jadi deg-degan begini ya? Hei, halo beko besar dan bisi hijau Maudi. Aku senang sekali bisa bertemu kalian kembali. Hahaha. Jadi gini, kemarin waktu aku lagi parkir di dekat bengkel, ada seekor ayam lewat. Nah, ayam itu tiba-tiba naik ke lenganku. Duduk santai kayak lagi numpang ojek. Aku kaget banget. Tapi malah geli sendiri. Aku jalan pelan-pelan. Si ayam tetap tenang, kayak juragan yang lagi diajak keliling kampung. Hahaha. Hahaha. Hahaha, masa sih? Jadi kamu kayak becek ayam dong. Terus gimana? Ayamnya turun? Iya, pas aku berhenti, si ayam itu bukannya turun, malah berkokok karis-karas. Kayak bilang thanks bro, hahaha. Semua orang yang lihat langsung pada ketawa ngakak. Aku jadi bintang panggung sebentar tuh. Hahaha. Waduh, kamu memang ada-ada aja, Sil. Ceritamu selalu bikin aku nggak bisa nahan ketawa. Kalau ada lomba stand-up komedi buat kendaraan, pasti kamu juara pertama. Teman-temannya yang lain langsung tertawa mendengar kelakuan si beko kecil. Truk beko besar sampai geleng-geleng kepala. Kalian lihat nih, pas aku turun dari trailer Scania. Wih, mulus banget loh. Kayak aksi stuntman di film. Aku sampai ngerasa kayak pesawat mendarat di landasan. Tinggal kurang penumpang aja yang tepuk tangan. Hahaha. Aduh, dasar kamu itu. Padahal aku lihat tadi rodanya hampir nyenggol aspal. Kaget aku. Kalau bukan karena trailer Scania yang gesit, pasti kamu udah bikin cetak pola ban permanen di jalan. Iya. Aku juga lihat kok. Dari jauh, kamu kayak bayi kura-kura jatuh dari punggung induknya. Tapi aku salut deh. Ekspresimu percaya diri banget. Sampai aku bingung. Ini atraksi serius atau komedi gratis? Eits, jangan salah. Itu semua aku rencanakan. Sudut turun, posisi roda, bahkan gaya ngesot dikit itu bagian dari strategi supaya kelihatan keren. Habis turun, aku hampir teriak, "Selamat datang di pertunjukan Beko Circus." Hahaha. Astaga, beko sirkus katanya. Kalau kamu bikin pertunjukan beneran, aku yakin penontonnya bukan tepuk tangan, tapi tepuk jidat. Teman-temannya yang lain langsung tertawa mendengar kelakuan si beko kecil. Trailer Scania pun tersenyum lega melihat suasana jadi hangat dan penuh tawa. Ia merasa senang karena perjalanan panjangnya menjadi lebih ringan ketika semua teman-temannya tetap ceria. Sore mulai bergeser menuju senja, langit berwarna jingga keemasan, cahayanya jatuh pelan di atas jalanan tempat mereka berkumpul. Setelah tawa panjang, karena cerita jenaka si beko kecil, suasana perlahan mulai tenang. Besi hijau Maudi tampak menghela napas sejenak. Cat bodi hijaunya berkilau terkena sinar sore. Ia lalu berkata dengan suara lembut namun penuh tanggung jawab. Teman-teman, aku senang sekali bisa bercanda dan tertawa bersama kalian hari ini. Tapi sepertinya aku harus pulang dulu, ya. Besok pagi aku ada tugas penting, harus siap mengantar penumpang untuk perjalanan jauh. Jadi aku butuh istirahat. Beko kecil langsung merengut, matanya seakan-akan berbinar sedih. Yah, cepet banget pamitnya. Padahal aku masih punya stok cerita 100 bab lagi. Wajar, kecil. Tugas bis Maudi itu berat. Membawa banyak orang ke tujuan dengan selamat. Kita harus dukung dia. Lagi pula, kita bisa bertemu lagi setelah dia selesai trip. Sabar ya. Bis hijau Maudi tersenyum hangat, lalu menundukkan sedikit bagian depannya, seolah memberi salam. Terima kasih sudah mengerti. Percayalah, setiap kali aku berada di jalan, aku selalu ingat momen kebersamaan ini. Tawa kita hari ini membuatku semangat menghadapi perjalanan besok. Doakan aku supaya lancar ya. Beko kecil yang tadi pura-pura merajuk,
akhirnya tergelak. Hehehe. Ya sudah, aku doakan semoga jalanmu besok mulus. Seperti aku tadi turun dari trailer, tapi jangan sampai kayak aku yang ngesot-ngesot. Nanti penumpang kaget semua. Beko besar dan Maudi tertawa mendengar gurauan itu. Suasana pun jadi hangat kembali. Setelah beberapa saat, Bisija Maudi menyalakan lampu depannya, tanda siap berangkat pulang. Ia melaju perlahan, meninggalkan jejak cahaya lampu yang berpendar samar di senja. Beko kecil dan Beko besar berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan besi mereka sambil berteriak. Selamat jalan, Maudi. Hati-hati. Hati-hati Di jalan. di jalan. Dan sore itu pun ditutup dengan perasaan campur aduk. Ada tawa, ada perpisahan, tapi juga ada janji untuk bertemu lagi dengan cerita-cerita baru.